Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Allah kembali memudahkan langkah kita untuk kembali bertemu di majelis ini, di dalam masjid kita ini, dalam rangka untuk mempelajari sedikit dari ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabatnya, pada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada para ulama kita untuk kita pelajari, dan yang terpenting adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pembahasan ya pada kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad, syarah dari kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, matan atau kandungan buku ini kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, pembahasan kita lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya masih menjelaskan tentang firaqun dhallatun, sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam. Jadi masih terkait dengan masalah sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam. Sekte yang pertama yang telah kita bahas adalah, ada yang ingat Pak? Iya, Ar-Rafidhah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Pengasas sekte ini adalah seseorang Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Saba, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab tarikh atau sejarah. Nah, sekarang kita masuk kepada sekte yang berikutnya. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, As-sani, yang kedua atau as-saniyatu, yang kedua, sekte yang menyimpang dalam Islam yang kedua, yang sesat ya, Al-Jahmiyatu, adalah Al-Jahmiyah, sekte yang namanya Al-Jahmiyah, nisbatun ilal Jahmi bin Safwana, disandarkan kepada seorang yang bernama Jaham bin Safwan. Jadi Jahmiyah ini diambil dari nama tokohnya yang bernama Jaham, Jahmu bin Safwan namanya, alladzi qatalahu Salimun Salimun bin Ahwaz sanata 21 ba'da mi'atin hijriyah, yang mana Jaham bin Safwan ini dieksekusi, digantung oleh khalifah ketika itu, oleh pemimpin ketika itu yang bernama Salim atau Salim bin Ahwaz.
pada tahun 121 Hijriah. Jadi dia dihukum mati oleh pemimpin atau khalifah ketika itu, karena ia menyesatkan manusia. Kalau orang yang membegal atau orang yang merampok ini merusak jasad dan harta manusia, sementara sekte sesat ini merusak akidah manusia. Tentu merusak akidah itu kerusakannya jauh lebih besar kalau hanya sekedar merusak badan atau menyakiti tubuh manusia. Karena kalau akidah yang rusak ini menyangkut keselamatan di akhirat. Sementara kalau tubuh yang disakiti itu hanya menyangkut keselamatan di dunia. Maka keselamatan di akhirat tentu lebih utama dari keselamatan di dunia. Makanya para ulama ketika itu menfatwakan hukuman mati bagi Jaham bin Safwan, kemudian dieksekusi oleh pemerintah ketika itu, karena dampaknya yang sangat luar biasa. Makanya dalam Islam itu Pak, orang-orang yang merusak akidah itu hukumannya hukuman mati. Contoh penyihir, sihir dalam Islam hukumannya hukuman mati, karena merusak akidah masyarakat sehingga masyarakat pergi ke dukun, ya Pak ya. Ya, sehingga masyarakat percaya kepada klinik kesyirikan. Dikit hari hujan minta tolong sama dukun pawang hujan. Rusak akidah masyarakat. Tidak dapat jodoh, nanya ke dukun, ya kan? Sehingga masyarakat itu hatinya, keyakinannya tidak lagi murni kepada Allah, namun sudah terkotori oleh keyakinan-keyakinan kesyirikan. Sehingga pelaku-pelaku kesyirikan itu dalam Islam, ini dalam Islam ya, dalam hukum fikih Islam ya, seperti penyihir itu memang ya dihukumi hukuman yang berat, yakni hukuman mati. Ya, ini dan inilah yang didapati atau yang diponiskan kepada Jaham bin Safwan pada zaman itu. Kemudian kata beliau, madhabuhum fis sifat, madhab keyakinan. Ini madhab di sini madhab dalam akidah ya, bukan madhab dalam fikih. Ya. Madhab mereka yakni Jahmiyah ini dalam memahami sifat-sifat Allah, at-ta'tilu wan nafyu. Mereka ya menolak, ya mereka mentaktil, ya menghilangkan dan menolak, meniadakan sifat Allah. Artinya Allah itu tidak punya sifat. Demikian juga dalam nama-nama Allah. Jadi Jahmiyah ini Pak, mereka menolak Allah punya nama dan sifat. Jadi Allah itu tidak punya nama. Jadi apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman, ya itu nggak ada, itu hanya zahir saja. Itu hanya hiasan saja dalam Al-Quran, kata mereka. Tidak sebenarnya, tidak hakikatnya seperti itu. Apa alasan Jahmiyah, Jaham bin Safwan menolak nama-nama Allah? Kata beliau, kalau Allah itu punya nama, apa bedanya dengan saya? Saya punya nama Jaham bin Safwan. Ya, si fulan punya nama, ya. Jadi niatnya baik sebenarnya, ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Banyak sekte-sekte yang menyimpang, tujuannya baik namun menempuh cara yang salah. Tujuannya apa? Ingin mensucikan Allah katanya. Kalau kita katakan Allah punya nama dan sifat, apa bedanya Allah dengan kita manusia, dengan makhluk yang lain? Karena makhluk juga punya nama dan makhluk juga punya sifat. Maka mereka tolak. Adapun ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah, itu ya hanya kiasan saja, tidak sebenarnya, kata mereka. Nah, ini Pak ya, syubhat daripada Jahmiyah ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya, wa fil qadari, kemudian dalam masalah takdir, maka keyakinan Jahmiyah ini al-qaulu bil jabri. Jadi mereka meyakini seperti ucapan orang-orang Jabariyah. Jadi bagaimana ucapan orang Jabariyah tentang qadar atau tentang takdir, Pak? Orang Jabariyah mengatakan manusia tidak punya masyiah, manusia tidak punya kehendak. Jadi manusia itu mau berbuat maksiat, mau berbuat kebaikan, itu semua kehendak Allah. Jadi manusia itu diibaratkan bagaikan ya selembar kertas yang diterbangkan oleh angin. Kertas tidak punya kehendak, kertas tidak punya pilihan gitu. Kalau seandainya angin berhembus ke arah barat, kertas juga ikut terbang ke arah barat. Kalau angin berhembus ke sebelah timur, demikian pula kertas akan terbang ke sebelah timur, tidak punya pilihan dan kehendak. Ini Jabariyah. Sehingga ketika mereka berbuat maksiat, mereka akan mengatakan Allah yang menyuruh mereka berbuat maksiat. Maka Jabariyah berdalil dengan takdir ketika mereka bermaksiat. Sehingga ada di masa Umar, disebutkan dalam sebuah asar ya, seseorang yang berpemahaman Jabariyah, ini cikal bakal Jabariyah. Ketika dia mencuri, maka dia mengatakan, wahai Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin, sesungguhnya aku mencuri ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau seperti itu ya. Ya, kalau kamu mencuri karena kehendak Allah, aku juga memotong tanganmu karena kehendak Allah juga. Ini hadirin yang dimuliakan dulu. Artinya apa? Artinya ya, mereka berdalil dengan takdir ya, merasa maksiat yang mereka lakukan adalah kehendak Allah semata-mata dan mereka tidak punya kuasa. Dan ini tentu sesat, Pak ya. Menyimpang dari keyakinan Islam yang benar. Keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang kehendak manusia, tentang takdir. Jadi Ahli Sunnah meyakini takdir memang telah Allah tetapkan. Harus kita yakini Allah telah menetapkan takdir, betul. Ya, akan tetapi takdir itu terjadi tidak hanya semata-mata ya kehendak Allah saja. Betul, atas kehendak Allah tidak kita nafikan, kita yakin itu. Tapi manusia juga punya peran. Manusia juga punya kehendak. Allah menciptakan kehendak bagi manusia. Dengan kehendak itu manusia memilih. Sehingga ketika di akhirat kelak Allah akan menanyai manusia terhadap apa yang dipilih oleh manusia. Itu menunjukkan keadilan Allah. Tidak akan mungkin Allah menyiksa manusia yang manusia tidak ada pilihan di dalamnya. Contoh, kita Allah ciptakan laki-laki. Apakah mungkin Allah akan tanya, kenapa kamu laki-laki? Nggak mungkin. Karena kita nggak punya pilihan. Ini murni pilihan Allah. Atau menjadi orang Indonesia. Tidak akan mungkin Allah tanya, kenapa kamu jadi orang Indonesia? Kan gitu. Karena ini bukan pilihan kita. Ya kan? Ini murni takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semuanya Allah takdirkan, betul ya? Tapi kita meyakini manusia punya pilihan juga. Nah, maka yang akan Allah mintai pertanggungjawaban adalah sesuatu yang kita punya kehendak di dalamnya, yang punya pilihan. Contoh masalah ibadah, masalah ya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini semuanya terkait dengan kehendak kita. Jadi Allah beri kita pilihan untuk beriman ataukah kafir. Nah, di situ nanti Allah akan memintai kepada kita pertanggungjawaban atas setiap yang kita lakukan di dunia ini. Kalau Jabariyah tidak. Jabariyah meyakini manusia tidak punya kehendak sama sekali. Kalau manusia itu tidak sholat, ya Allah yang berkehendak dia tidak sholat. Sehingga bertentanganlah ya ayat-ayat Allah dalam Al-Quran gitu ya dengan perbuatan manusia. Padahal Allah tidak pernah nyuruh orang tidak sholat ya. Bahkan Allah mengancam, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatin, seorang yang lalai dalam sholatnya. Lalai saja kata Allah celaka,
Bagaimana mungkin Allah yang menyuruh orang tidak sholat? Nah, kalau kata orang Jabariyah, orang yang tidak sholat itu Allah yang berkehendak dia nggak sholat. Sungguh sangat buruk ya apa yang mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita Ahlussunnah tidak, kita meyakini bahwasanya manusia punya pilihan. Artinya ketika kita sholat memang itu ada kehendak kita. Nah, meskipun kehendak kita itu tetap ya, kehendak kita itu ya dikontrol dan di bawah kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak, kata Allah, illa kecuali ayyasha Allah, kehendak mereka itu di bawah kehendak Allah rabbul alamin, ya Rabb pencipta alam semesta ini. Artinya apa? Manusia tetap punya kehendak. Kalau Jabariyah enggak. Nah, lawannya nanti Pak Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah mereka meyakini Allah tidak punya kehendak, murni kehendak manusia. Nah, sehingga mereka yang menetapkan ada dua pencipta, ya Allah dan manusia, karena manusia menciptakan kehendaknya sendiri. Nah, ini juga tidak benar ya hadirin yang Allah muliakan. Maka Ahlussunnah pertengahan ya di antara keyakinan Jabriyah dan Qadariyah. Jadi orang-orang Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah dalam masalah takdir. Kemudian wafil imani, dan dalam masalah keimanan al-qaulu bil irja, mereka ya meyakini seperti keyakinan Murji'ah. Bagaimana Murji'ah ini Pak? Murji'ah ya mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi orang nak bermaksiat semaksiat-maksiat apapun, maka imannya tetap selevel dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan selevel dengan imannya malaikat Jibril, kata mereka. Karena amalan kita tidak ada pengaruhnya dengan kualitas keimanan. Dan ini tentu menyimpang, karena iman itu punya tingkatan-tingkatan. Terkadang iman itu tingkatan yang naik atau grafiknya naik, yazid ya, bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah, dan terkadang iman itu juga turun kalau seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Murji'ah tidak, iman itu katanya stagnan ya. Jadi iman itu sifatnya tidak dinamis menurut orang Murji'ah. Nah, statis ya. Iman itu statis sifatnya. Selama orang itu percaya kepada Allah, udah seperti kebanyakan keyakinan orang-orang pedalaman Pak. Yang penting gitulah Islam, hendak sholat ya, hendak ke dukun, nah, itu insya Allah kita masuk surga, yang penting Islam. Ini Murji'ah ya, yang penting yakin aja udah gitu kan. Walaupun mereka tidak beramal gitu, walaupun mereka melakukan perbuatan pembatal-pembatal keimanan dan keislaman, walaupun ke dukun, mereka yang penting itu Islam lah, masuk surga lah gitu. Nah, ini tentu sesat ya, tidak seperti itu dalam Islam ya. Karena Islam itu memasukkan amal amal itu bagian daripada iman, sehingga iman itu didefinisikan dalam Islam itu Pak, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu al-imanu iman itu adalah al-qaulu bil lisan, al-i'tiqadu bil janan ya, atau bil qalb. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, wal qaulu bil lisan, dan diucapkan. Jadi ucapannya bagian dari iman juga gitu. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil jawari wal arkan. Jadi iman itu diamalkan. Jadi amalan bagian daripada iman. Iman itu diamalkan dengan anggota tubuh, bil jawarih wal arkan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya amal itu berpengaruh terhadap iman kan gitu. Bahkan ada amal yang bisa membatalkan iman. Contoh pembatal keislaman. Ada orang yang secara sadar gitu ya, mencela dan mengejek Nabi, merendahkan Nabi. Nah, ini kata ulama, ini nawaqidul Islam. Naqid min nawaqidul Islam, pembatal keislaman, ini bisa batal imannya juga.
Bahkan ada ucapan-ucapan juga yang membatalkan keislaman, seperti orang-orang yang istihza, ya, mengolok-olok agama. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Kalau orang Murji'ah enggak, nak berdosa apapun orang tuh, selama dia ngaku Islam sudah, karena memang perbuatannya tidak berpengaruh kepada keimanannya. Nah, ini juga diakui atau yang diyakini oleh Jahmiyah. Maka adapun orang-orang Pak ya, Khawarij ya, ini sering memberikan label kepada ahlu sunnah dengan Murji'ah. Lantaran ahlu sunnah tidak mengkafirkan pemerintah yang mereka anggap sudah kafir, yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka tidak heran kalau kita baca di buku-buku orang Khawarij hari ini, mereka akan menuduh Syekh Albani, misalkan salah seorang ulama ahlu sunnah ya, mereka tuduh dengan Murji'ah, ya, atau para asatiz ahlussunnah yang ada di Indonesia dituduh oleh mereka Murji'ah, yang biasanya berafiliasi kepada ISIS, ya, Al-Qaeda, ya, JI, Jami'ah Islamiyah atau JAT, ya. Mereka akan menuduh ahlussunnah sebagai Murji'ah. Alasannya apa? Karena tidak mengkafirkan pemerintah. Nah, padahal kalau mereka belajar konsep Murji'ah, tentu mereka tidak akan memvonis seperti itu, karena Murji'ah itu adalah suatu sekte yang mengeluarkan amal bagian dari iman. Kalau kita tidak, ya, Ahlussunnah tidak. Kita meyakini amal itu adalah bagian daripada keimanan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka akan kita bahas juga nanti sekte yang bernama Khawarij. Ini secara umum aja Pak ya. Ini tidak pembahasan yang detail, nah. Dia pembahasan secara global, ya. Kemudian beliau berkata, Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa huwa annal imana mujarradul iqrar bil qalbi, wa huwa annal imana, dan keyakinan Jahmiyah bahwasanya iman itu mujarradul iqrari, sekedar menetapkan, ya, pengakuan lah gitu ya, bil qalbi, dalam hati. Dah. Jadi ya, mereka orang Jahmiyah yang berkeyakinan seperti Murji'ah gitu ya, mereka menganggap iman itu hanya bentuk pengakuan di hati saja, at-tasdiqu bil qalbi saja, pembenaran dalam hati. Udah, kalau orang itu sudah ngaku Islam itu benar, udah, walaupun dia nggak sholat katanya, walaupun dia ya melakukan perbuatan dosa gitu ya, maka imannya tetap ya tidak turun gitu ya, imannya statis ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Walaisal qaul wal amal minal iman, ucapan dan amalan itu bukanlah bagian dari iman, kata mereka. Beda dengan kita. Kalau kita al qaul wal amal minal iman, ucapan dan amalan itu bagian daripada iman. Iya. Bahkan ada orang yang mengucapkan suatu ucapan, disebutkan dalam hadis sahih, maka dengan ucapan itu dia akan ya dimasukkan atau dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Ini bahaya, ya, walaupun itu suatu ucapan, ya, tapi ucapan yang mengandung kekufuran, ya na'udzubillah. Seperti ucapan apa? Orang yang mengucapkan ucapan syirik, ya, seperti mengakui ada ilah sesembahan selain Allah, ya, itu bahaya gitu ya. Apalagi dia ucapkan tanpa dipaksa, sadar ya kan. Kemudian dia ucapkan dengan ilmu, dan dia mengetahui konsekuensi ucapan itu, kecuali orang igau Pak ya. Dia menerima atau mengakui adanya Tuhan selain Allah, misalkan adanya anak bagi Allah, maka hati-hati ya, kita tidak memvonis orang yang mengucapkan Natal itu keluar dari Islam, tidak Pak ya. Namun ucapannya berbahaya, karena nanti akan berkonsekuensi kepada apa? Pengakuan lahirnya anak Tuhan.
atau Tuhan, ya, firman yang menjadi Tuhan kan gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati ya, jangan kita ikut latah mengucapkan itu. Namun kalau orang-orang yang jahil ya boleh jadi diberikan uzur oleh Allah karena dia memang tidak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita sudah belajar agama ya Pak ya, maka jangan sampai kita ya terpengaruh sekarang kan karena alasan toleransi ya orang melakukan kesyirikan. Ikut Natal bersama di gereja, na'udzubillah. Na'udzubillahimin dzalik ya. Masa ikut memeriahkan kesyirikan, keyakinan kesyirikan. Karena mereka itu Pak menganggap apa? Nabi Isa itu Tuhan juga. Iya, anak Tuhan, Tuhan anak, Tuhan Bapak. Bapak yang di surga punya anak katanya. Itulah Tuhan Yesus itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang kita ayo kita bareng-bareng ke gereja ya. Natalan bersama, na'udzubillahi min dzalik, pakai pula topi Santa Claus yang merah itu Pak ya. Tasyabbuh bil kufar ya. Nah, tentu ya ini sudah melampaui batas, kelewatan ya. Ini bukan toleransi lagi Pak ya. Sering kami sampaikan ini kolaborasi namanya. Karena kalau toleransi itu Pak, kita tidak mengucapkan selamat Natal, itu toleransi. Ya, kita tidak ikut perayaan mereka. Dan juga kita tidak ya mengganggu mereka. Itu yang toleransi. Biarin lakum dinukum. Ya, silakan mereka Natal karena mereka memang kafir gitu ya. Silakan mereka pesta kekufuran. Namun kita umat Islam jangan ikut pula pesta kekufuran. Jangan sampai Pak ya ada orang, mohon maaf ya, pesta narkoba karena kita toleransi dengan pecandu dan narkoba, adalah ikut aja kita ikut pesta juga kita. Itu bukan toleransi lagi Pak. Bapak udah kolaborasi sama ya pencandu narkoba. Atau karena Bapak toleransi kepada orang yang ngerokok ikut juga sebatang dua batang, kan? Ya supaya Bapak ya supaya ya menghormati, menghargai, kan itu sudah salah. Kita udah tahu rokok itu berbahaya, ikut pula kita gini kan, kemana ya sikap kita? Kalau kita toleransi, udah Bapak nak merokok silakan, tapi saya nggak merokok ya kan, saya nggak dekat-dekat dengan Bapak karena asapnya berbahaya, bisa merusak kesehatan gitu ya. Itu yang toleransi dalam Islam tuh ya. Jadi toleransi itu kita nggak ikut-ikutan kan gitu. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum gitu ya. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau kita ikut Pak mengucapkan itu sama menyembah, karena menyembah itu tidak hanya sujud Pak ya. Menyembah itu artinya di antara makna sembah, abadah itu artinya mentaati. Makanya orang-orang Nasrani, mereka dikatakan menyembah rahib mereka, pendeta mereka, lantaran apa Pak? Lantaran mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka ini dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu bentuk menyembah. Jadi menyembah itu tidak hanya sujud ya, tidak hanya ritual ya, namun kita taat mengikuti saja sesuatu yang haram. Nah, itu juga bermakna menyembah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hati-hati betul ya. Karena hari-hari ini sangat banyak ya Pak ya, orang-orang yang menyerukan untuk Natal bersama, untuk mengucapkan selamat Natal, apalagi mohon maaf yang di pemerintahan Pak ya. Bismillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa'ilul kabirati 'indahu mu'minun kamilul iman. Dan pelaku dosa besar menurut mereka, menurut orang Jahmiyah, menurut sekte Jahmiyah, adalah orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Ya, seperti Murji'ah. Jadi pelaku dosa besar itu sempurna imannya. Ya, sementara ya dalam Islam enggak. Ya, orang yang melakukan dosa besar itu sedang down keimanannya, fasik.
Nah, walaupun dia tidak kafir karena dia tidak melakukan pembatal keislaman kan gitu. Fasik, Pak, ya. Pelaku dosa besar itu kalau tidak bertobat maksudnya. Kalau terus melakukan dosanya fasik dia. Iya. Imannya lagi down gitu. Kalau Murji'ah tidak, Jahmiyah tidak. Ya, iman itu selama orang itu yakin, ya udah. Walaupun dia maksiat, walaupun tidak sholat, dia walaupun dia punya uang sudah sampai nisab untuk zakat, tidak zakat, dia udah, kata Jahmiyah, dia orang yang sempurna imannya. Sehingga imannya pencuri, ya pezina, itu sama dengan imannya Jibril, kata mereka. Dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Nah, na'udzubillah, ini sungguh ya menyesatkan keyakinan yang seperti ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Fahum mu'attilatun jabriyatun murji'atun. Maka mereka adalah orang Jahmiyah ini mu'attilah, yang menolak sifat dan nama Allah. Kemudian Jabariyah, mereka mengatakan manusia tidak punya masyiah, iradah. Manusia tidak punya kehendak dan keinginan. Kemudian dalam sisi iman mereka Murji'ah, ya artinya maksiat tidak berpengaruh kepada iman. Nak bermaksud apapun orang itu tetaplah sempurna imannya. Sementara dalam Islam, ya kan, ya banyak sekali ya hadis-hadis yang mengatakan tidak sempurna iman kalian kalau melakukan ini dan itu, ya kan. Tidak sempurna iman ke kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai. Artinya orang yang tidak mencintai Nabi bisa down imannya, ya. Tapi kalau orang Jahmiyah enggak, selama dia yakin Nabi itu adalah Rasulullah, dah. Kalau dia benci nggak apa-apa, tidak merusak keimanannya. Ini keyakinan yang sangat ya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan Jahmiyah ini, Pak, ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menurut pendapat yang kuat, ya, tidak hanya sekte Islam, Pak. Karena Jahmiyah ini sudah menolak nama-nama Allah, ya, yang disebutkan dengan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, walillahil asmaul husna, ya. Berarti berkonsekuensi mereka juga menolak Al-Quran. Maka Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitabnya Ar-Raddu, ya, alal Jahmiyah, sudah mengeluarkan Jahmiyah ini dari Islam. Ini bukan kata saya, Pak, ini kata Imam Ahmad, ya, kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sudah fatal kali. Kalau Mu'tazilah belum, Khawarij belum. Khawarij hanya menyimpang saja. Tapi Rafidhah dan Jahmiyah ini pendapat yang kuat dari kalangan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua sekte ini, Pak, namanya aja yang Islam lagi. Mereka ngaku Islam, namun pada hakikatnya mereka sudah keluar dari Islam. Maka jangan bilang orang Rafidhah, memang Syiah itu macam-macam. Kita tidak menghukumi semua Syiah itu keluar Islam, enggak. Namun Rafidhah, ya, Syiah yang mengkafirkan sahabat, nah, maka sudah ada indikasi besar, ya, mereka sebenarnya hanya ngaku Islam saja, namun pada kenyataannya mereka sudah murtad dari Islam. Kenapa? Karena mereka sudah mengkafirkan sahabat, sudah. Karena Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan kepada seorang muslim kafir gitu, ternyata tidak benar vonisnya, itu salah dia. Rafidhah jelas salah, ya, masa sahabat tidak dikafirkan, ya? Maka vonis kafir itu akan kembali bagi orang yang mengatakannya. Karena Rafidhah, Syiah Rafidhah sudah mengatakan sahabat kafir, maka sudah layak Rafidhah itu sendiri yang kafir. Maka Rafidhah bukan Islam, Syiah Rafidhah bukan Islam. Syahadatnya beda, Pak. Saya pernah baca dengar syahadatnya orang Rafidhah, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, ditambahnya wa asyhadu anna aliyan. Dan saya bersaksi, ya, Ali itu adalah khalifah Allah, gitu ya. Kemudian dan saya bersaksi wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman finnar, kata mereka. Parah betul. Dalam syahadatnya pun, di doktrinnya orang pengikut sekte
agama Rafidhah ini, Syiah ini, agama Syiah Rafidhah ini untuk mengkafirkan sahabat itu Pak. Wa asyhadu anna Abu Bakrin gitu. Itu bisa dilihat ya dalam kitab-kitab mereka, kemudian diamalkan juga oleh Syiah Rafidhah yang terang-terangan ya di London. Dia orang Lebanon tapi tinggal di London. Namanya Yasir bin Habib. Ada itu dalam YouTube-nya, ada channelnya juga. Oh luar biasa dalam channelnya. Menghujat, menghina, mencaci sahabat aja. Ibunda Aisyah dituduhnya pezina, semuanya Pak, nauzubillah. Ngeri ya orang Syiah. Di Indonesia sudah mulai juga Pak. Ada juga Syiah yang mulai, karena Syiah ini Pak metode dakwahnya, strategi dakwahnya, mereka akan mengkaji sejarah sahabat, akan mereka kulit itu. Ya mereka punya kitab-kitab sejarah, tapi bukan dalil tuh ya. Terkadang sejarah yang diputarbalikkan faktanya. Yang intinya mereka akan mencari kesalahan sahabat. Nah, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu dikuliti itu ya. Nah, sahabatnya gini-gini, ya kan. Nah, jadi di situ masuknya mereka itu Pak. Jadi nanti diangkat lagi perselisihan di antara sahabat, perang Siffin, perang Jamal, ya diangkat kan? Ya kan? Nah, maka ujung-ujungnya apa? Mereka akan mencela sahabat dulu. Kemudian pada akhirnya mereka mengkafirkan sahabat. Itu intinya. Itu keinginan mereka. Maka mereka cari berbagai dalil ya yang sesuai dengan kepentingan mereka, yang mereka bisa manfaatkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang mereka juga pakai dalil kita Pak. Dalil Sahih Al-Bukhari, padahal mereka mengkafirkan Imam Al-Bukhari, namun dalam rangka untuk berdebat gitu ya. Nah, mereka ambil itu. Ya kan? Untuk apa Pak? Nantinya tentang celaan kepada sahabat. Mereka akan cari, ya mereka akan kuatkan keyakinan mereka yang batil itu dengan berbagai macam argumentasi untuk apa? Maka untuk itu Pak, kita hati-hati ya, jangan pernah kita nampak situs Syiah jangan didengarkan, nampak jangan Pak, karena syubhatnya luar biasa. Kecuali kita udah kuat ya kan, fondasi kita nggak apa-apa kita bantah, kita debat. Tapi kalau kita belum ya, jangan ya, itu bahaya sekali syubhatnya Syiah itu. Nauzubillahi min dzalik, ini luar biasa. Minimal bikin kita emosi Pak, dongkol kita kan. Mereka mencela Abu Hurairah habis itu. Iya, mereka celalah, mereka gini kan, sahabat-sahabat Nabi yang bawa banyak mereka hadis itu dibabat semua. Bahkan imam-imam ahli hadis itu dibabat semua. Imam Bukhari kata Syiah Rafidhah kafir. Sehingga kalau rujukan hadis mereka nggak Sahih Bukhari Muslim, nggak Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, enggak Pak. Mereka punya referensi hadis tersendiri ya. Namanya ya Usulul Kafi. Banyak yang ditulis oleh Al-Hulaini dan lain-lain gitu ya. Ada referensi mereka gitu. Ini bahayanya Syiah itu ya. Maka hati-hati betul kita terhadap syubhatnya Syiah, termasuk Jahmiyah juga. Kalau Jahmiyah, nah sekarang itu Jahmiyah itu Pak dalam bentuk ormas. Ya, ya. Dan ada Jahmiyah itu kadarnya beda-beda. Ada 50% Jahmiyah, ya kan? Ada yang 10% misalkan. Artinya kalau Jahmiyah yang seperti Jahmiyah dulu memang tidak ada apa ya? Tidak ada memang nama sekte di sekarang itu nama Jahmiyah enggak. Namun mereka mengadopsi pemahaman Jahmiyah ada. Seperti ya orang-orang ya yang menolak sifat-sifat Allah, itu Jahmiyah. Ya seperti orang yang menolak Allah bersemayam di atas aras, itu Jahmiyah. Namun tentu kadar kejahmiyahannya berbeda, mungkin 10% terpengaruh oleh Jahmiyah misalnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya. Karena Jahmiyah ini Pak menolak sifat Allah. Karena Jahmiyah mengatakan kalau kita meyakini Allah punya sifat, kita itu telah menjisimkan Allah, telah memfisikkan Allah. Maka Jahmiyah ini Pak memberikan gelar ya kepada Ahlussunnah dengan mujassimah. Sehingga Jahmiyah zaman sekarang juga, nah, Ahlussunnah yang menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, mereka akan menggelari Ahlussunnah dengan Jahmiyah, dengan mujassimah atau hasyawiyah, ada ya kan, atau musyabbihah. Itu banyak ya istilah dari Jahmiyah ini.
Jadi intinya hadirin yang Allah muliakan, kita berlindung kepada Allah dari sekte Jahmiyah ini. Baik, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah Al-Khawarij. Ini beliau jelaskan secara umum aja Pak ya. Secara historis ya Pak ya, sejarah gitu ya, Khawarij ini Pak, ya populernya, namun bibit-bibitnya cikal bakalnya udah ada di masa Nabi gitu ya. Ya, seseorang yang mengkritik Nabi terhadap pembagian harta rampasan perang, sehingga dia mengatakan i'dil ya Muhammad, ya, berlaku adillah wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan ini bahaya ini, saya melakukan ini atas dasar perintah Allah. Jadi Nabi membagi itu bukan karena kepentingan pribadi, enggak. Nah, kalau seandainya saya dianggapnya tidak adil, siapa lagi yang akan berlaku adil kan gitu ya. Nah, maka akan muncul nanti anak keturunan orang ini yang berpemahaman sama, ya, orang yang ya keluar dari ketaatan kepada Nabi dan juga mereka tidak taat kepada pemimpin. Itu cikal bakal Khawarij itu udah ada ya Pak ya. Namun secara resminya lah gitu kan gitu ya, itu terjadi memang ketika peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ya Muawiyah minta damai dan Ali menerima perdamaian itu dengan peristiwa tahkim namanya. Artinya Ali menerima ya janji perdamaian. Disitulah Khawarij tidak mau. Karena Khawarij itu ya pada dasarnya awalnya pro sama Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia menganggap Ali ya tidak berhukum dengan hukum Allah lagi. Maka dia kafirkan Ali dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, katanya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Ali tidak berhukum dengan hukum Allah lagi, kenapa mau kan gitu ya. Nah, dengan vonis seperti itu Pak ya, padahal mereka orang bodoh gitu ya, anak-anak muda lah gitu ya, yang belum matang keilmuannya, mau mengalahkan ilmunya Ali, menganggap Ali yang salah padahal mereka yang salah kan gitu kan. Ali seorang mujtahid ya, seorang alim ya, seorang ulama, bahkan seorang amirul mukminin ketika itu. Dan sifat-sifat Khawarij pada zaman dulu itu memang seperti itu, orang-orang yang tidak berilmu namun semangatnya luar biasa. Iya, semangatnya luar biasa, semangat 45 lah gitu ya. Iya, apalagi mencari kesalahan orang, itu Khawarij nomor satu itu. Kemudian kesalahan itu Pak akan dijadikan senjata untuk memvonis orang, ya, untuk mengkafirkan. Tidak lagi membid'ahkan. Kalau bid'ah itu udah lah, itu teri katanya. Itu kelas teri kata orang Khawarij. Ya kan, kalau hanya mengatakan ahli bid'ah enggak, kalau Khawarij langsung kafir kan gitu. Sudah keluar daripada Islam katanya. Dan tidak hanya keluar daripada Islam, wajib diperangi dan halal darahnya kata Khawarij. Jadi Khawarij itu Pak tidak hanya sekedar mengkafirkan, enggak, ya kan? Namun Khawarij sudah sampai kepada penghalalan darah. Makanya orang ISIS kalau kita lihat Pak, itu kenapa Pak? Mereka merasa berpahala kalau nyembelih kita itu. Ya, orang Islam yang tidak sesuai dengan pemahamannya itu disembelih dapat pahala kita katanya. Karena dia orang kafir yang halal darahnya, berpahala kita bunuh dia kan gitu. Makanya Pak, mereka memvonis Raja Arab Saudi itu kafir itu kan. Kemudian setiap ulama yang taat kepada raja ketika mereka kafirkan. Dan mereka fatwakan boleh dibom, ya kan? Boleh di bumi hanguskan kan gitu kan. Seperti itulah parahnya Khawarij ini hadirin, maka kita hati-hati ya dengan pemahaman Khawarij. Kata beliau, Al-Khawariju wa humul ladzina kharaju li qitali Ali bin Abi Thalib bisababi tahkim. Mereka adalah orang yang keluar ya, memberontak untuk memerangi Ali bin Abi Thalib disebabkan Ali bin Abi Thalib menerima tahkim, perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Ali rela adalah kalau memang Muawiyah ya memang ngotot gitu ya, waktu itu ingin menjadi khalifah, udah Ali bukan orang yang cinta dunia juga, bukan cinta jabatan Pak ya, diserahkan. Tapi orang Khawarij tidak terima, nggak bisa itu gitu. Ali ini dua kafir juga. Kemudian lawan dari Khawarij ketika itu Syiah, walaupun sama-sama sesat mereka perang ini.
Kalau Syiah ini melampaui batas kepada Ali. Ali itu tidak hanya khalifah, Ali itu wakil Tuhan. Bahkan yang hulu mereka, Ali itu Tuhan kata mereka, seperti Abdullah bin Sabah. Ya ini sama-sama sesat, perang juga dia. Syiah dan Khawarij. Karena Khawarij ini dua belah pihak dikafirkan. Kalau Syiah waktu itu hanya mengkafirkan ya Muawiyah bin Abi Sufyan itu dikafirkan oleh Syiah. Kalau Khawarij tidak, dua-duanya kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir. Ya kedua-dua yang bertikai itu diperangi juga oleh Khawarij gitu ya. Jadi luar biasa Khawarij ini Pak ya. Nauzubillah. Dan di antara tokoh Khawarij Pak yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga. Dan dia adalah seorang hafiz Al-Quran dan pengajar Al-Quran di masa, namun dia murtad dia. Iya. Nauzubillah ya. Sebagian ulama ada menghukuminya murtad gitu Pak ya. Iya, walaupun dia sebelumnya adalah seorang yang hebat dalam baca Al-Quran ya. Iya. Siapa namanya Bang? Iya, Abdurrahman bin Muljam. Iya. Ini Khawarij ini hadirin dia. Dia menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib. Dibunuhnya Ali bin Abi Thalib, nauzubillah. Ini luar biasanya Khawarij ini. Kemudian hadirin, Khawarij juga nggak hanya membunuh Ali Pak. Sebelumnya Khawarij juga telah membunuh Utsman bin Affan ya. Itu Khawarij juga. Ketika mereka demon ya kan. Namun ketika demon itu Pak sudah anarkis ya kan. Awalnya mereka niatnya ingin memprotes kebijakan Utsman bin Affan yang mereka tuduh nepotisme. Jadi Pak, kalau seandainya ada pelajaran di pelajaran SKI ya, apa kalau di MTS itu ada itu SKI Pak ya? Iya, sejarah kemudian Islam itu kan dikatakan Ali bin Abi Thalib nepotisme. Itu apa itu? Itu maaf bukan Ali ya, Utsman bin Affan itu nepotisme, itu terpengaruh oleh Syiah dan Khawarij itu. Tidak ada ya. Pada kenyataannya beliau tidak melakukan nepotisme. Itu hanya isu politik ya yang dicuatkan ketika itu, kepentingan politik ya untuk melengsarkan kedudukan Utsman. Nah, dituduhlah seperti itu. Itu politik itu. Karena memang orang Khawarij itu, kata Hasan Al-Basri, yang menyebabkan Khawarij seperti itu sebenarnya dunia aja itu ya. Iya. Karena Khawarij ini cinta dunia juga, iya kan? Nah, karena dia suka kekuasaan juga. Dan tidak jarang mereka menggunakan agama untuk kekuasaan mereka kan gitu. Makanya ada juga ulama yang mengatakan Khawarij itu adalah ahlu dunia katanya. Karena kalau seandainya mereka tidak ahlu dunia, mereka tidak akan berperang karena kekuasaan. Karena mereka cinta kekuasaan juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, madhabum ini madhab mereka dalam akidah. At-tabarru'u min Utsman. Mereka berlepas diri alias mengkafirkan Pak. Tidak hanya lepas diri aja, tidak hanya barok aja enggak. Namun baroknya sudah kepada pengkafiran. Jadi mereka mengkafirkan Utsman wa Aliyin dan Ali bin Abi Thalib. Ali dikafirkan juga. Wal khuruju 'alal imam, kemudian mereka mewajibkan memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Idza khalafa sunnata, kalau seandainya mereka ya meyakini pemimpin itu sudah menyelisih sunnah, maka wajib untuk diperangi pemimpin itu. Nah, tidak hanya memberontak, supaya tidak hanya demon mereka. Karena Khawarij itu Pak, menurut ulama kontemporer ya, dibagi dua. Iya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Khawarij itu ada dua, ada yang qa'dah. Qa'dah itu diambil dari kata qa'ada. Qa'dah itu artinya duduk. Dia tidak langsung bereksekusi, dia tidak langsung memberontak ya. Namun dia punya pemahaman yang menghasut orang untuk memberontak, untuk ya melakukan tindakan anarkis ya, untuk menimbulkan kegaduhan. Itu namanya Khawarij qa'dah. Dan ini Khawarij juga gitu ya. Ada juga Khawarij yang memang dia langsung ya menjadi eksekutor dia ikut mengebom gitu kan. Nah,
dia tidak hanya otaknya gitu ya. Ada juga khawarij dia otak aja Pak, dia nggak ikut ngebom enggak, tapi dia menfatwakan halal darah pemerintah, menfatwakan wajib ya berjihad. Jihadnya apa? Ngebom kantor polisi gitu ya. Jihad yang salah. Nah, ini khawarij kontemporer ya. Khawarij zaman sekarang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana keyakinan khawarij itu lagi Pak? Wa takfiru fa'ilil kabirati, mengkafirkan pelaku dosa besar itu. Jadi orang yang tidak pakai jilbab kafir kata mereka. Iya, halal darahnya itu yang hulunya Pak ya. Khawarij tingkat tinggi itu. Bahkan ayahnya sendiri kalau nggak ikut berbaiat dengan mereka kafir. Dan khawarij Pak, ada khawarij itu Pak yang Qa'dah itu sudah ada apanya organisasinya. Dia memang tidak bereksekusi, dia tidak melakukan aksi ya. Namun keyakinannya takfiri, itu khawarij juga. Contoh LDII. Walaupun dia sudah punya organisasi, ormasnya luar biasa, tapi keyakinannya masih tetap orang yang tidak berbaiat ya dengan mereka itu kafir. Bahkan sholatnya tidak sah, diulang. Dia orang LDI itu kalau imamnya bukan LDI itu, mereka tuh bertakiyah aja dulu. Istilah mereka bukan atakiyah ya, budi luhur. Ini istilah orang LDI ya. Ya sama aja. Artinya mereka ingin menampakkan kebaikan gitu ya, sehingga tidak dianggap berbeda. Bahkan mereka juga terkadang ikut juga tahlilan ya orang LDI ya, supaya dianggap toleransi gitu ya. Tapi dalam matinya enggak, mereka mengkafirkan umat Islam yang lain. Ini keyakinan LDII itu. Jadi LDII itu termasuk khawarij Qa'dah ya. Mereka tidak melakukan aksi ya, mereka enggak ngebom enggak gitu ya. Tapi keyakinan mereka itu mengkafirkan orang selain kelompok mereka yang tidak berbaiat dengan pemimpin mereka. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian mereka meyakini pelaku dosa besar itu wa takhlidu finnar ya, kekal di neraka kata mereka. Jadi pelaku dosa besar itu kalau mati kekal di neraka. Kalau sudah enggak, pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dengan luasnya rahmat Allah ya kan. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka sesuai dengan kadar dosa, dan suatu saat karena keimanan mereka ada, Allah akan keluarkan mereka dari neraka. Wahum firaqun adidatun, dan khawarij ini Pak punya banyak turunannya juga, punya banyak sekte lagi. Ya kan? Jadi khawarij itu Pak macam-macam. Khawarij kontemporer aja macam-macam. Supaya ada khawarij Qa'dah, ada khawarij tingkatan kekhawarijan, ini dia macam-macam Pak ya. Artinya dia tidak satu ya, tidak satu kelompok. Bermacam-macam pula kelompok khawarij ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini hanya dibahas oleh beliau secara global. Nah, mungkin hanya ini ya Pak pembahasan kita. Ini mungkin yang bisa kita bahas ya, mengingat waktu sudah jam 6 lewat. Ya pada pertemuan kita di pagi hari ini, mungkin kalau ada ya Bapak Ibu atau jemaah sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Ya Dok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya, jadi memang Pak ada dalam Islam itu khilaf itu yang mu'tabar. Mu'tabar itu yang diakui, yang tidak berkonsekuensi pelakunya menjadi sesat. Ya seperti perbedaan dalam masalah furu'iyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Kalau perbedaan itu masih dalam ranah ijtihadiyah, dalam masalah fikih ya, maka orang yang berbeda itu Pak kita toleransi ya. Kita tasamuh gitu ya, toleransi. Sehingga boleh jadi kita meyakini kebenaran pada pendapat kita, namun kita tidak menafikan boleh jadi orang itu benar kan seperti itu. Ini dalam ranah ijtihadiyah. Tapi yang kita bahas
ini Pak, ini bukan ranah ijtihad lagi ya. Ini sudah menyimpang, menyelisihi dari ijma, dari nas yang sahih, yang sharih ya kan, Al-Quran dan Sunnah, serta menyelisih ijma. Jadi sekte-sekte yang menyimpang ini Pak adalah sekte-sekte yang memang sudah menyelisih dasar Islam, usul ya, usuluddin. Nah, sementara orang-orang yang berbeda dalam masalah fikih ya, dalam masalah ijtihad ini ya, perbedaannya itu dalam masalah cabang, bukan dalam masalah pokok agama. Yang sekte yang kita bahas ini udah masalah pokok agama. Makanya konsekuensi orang yang menyelisih dalam pokok agama, dalam usul ya, maka konsekuensinya dia sesat. Nah, seperti itu Pak ya. Tapi kalau ada orang yang zaman dahulu ya bermadzhab Syafi'i, ya kemudian ada yang bermadzhab yang lainnya Hambali ya, ranah perbedaan mereka itu hanya seputar masalah ijtihadiyah, furu'iyah. Maka ya kita tidak mengeluarkannya dari ahlu sunnah gitu ya. Dari apa namanya itu, dari kebenaran gitu ya. Walaupun kita meyakini mungkin pendapat kita yang lebih rojih, yang lebih kuat. Nah, makanya Imam Syafi'i kalau dalam masalah furu' beliau mengatakan apa Pak? Ada ungkapan beliau yang familiar itu ya. Qauli shawabun wa yahtamilul khata' ya. Pendapatku itu saya yakini benar, pendapatku dalam masalah fikih ini benar, saya yakin benar. Namun ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Wa qaulu ghairi, dan pendapat orang yang berselisih denganku ya, khata'un, menurut saya salah. Wa yahtamilus shawab, namun ada kemungkinan benar. Gitu. Ini dalam ranah apa beliau berbicara ini? Dalam ranah masalah ijtihadiyah, masalah furu'iyah. Nah, ini Pak ya. Tapi kalau masalah usuluddin, Jahmiyah, Khawarij itu masalah dasar agama ini. Ini enggak. Orang yang menyelisih Ahlussunnah maka konsekuensinya dia telah menyimpang. Telah ya keluar ya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun nanti ada yang tidak keluar dari Islam Pak, seperti Mu'tazilah tetap muslim tapi sesat. Khawarij muslim tapi sesat. Ya. Kemudian Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah masih Islam mereka, iya, namun sesat. Nah, kenapa? Karena menyelisih dasar agama. Iya, akidah kita. Iya, menyelisih akidah gitu ya. Karena akidah ini ditetapkan dengan dalil ya, Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Akidah ini adalah masalah pokok, usuluddin ini. Seperti apa? Seperti masalah sifat-sifat Allah ini. Tidak boleh ada orang yang menyelisih Pak. Ada orang yang mengatakan menafikan sifat ya. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia tolak makna istiwa itu di atas ya kan. Dia beri makna menguasai ini. Makanya yang mengatakan sesat itu siapa? Ulama juga. Bahkan Imam Abdul Hasan Asy'ari sendiri ya kan. Beliau mengakui Allah itu istiwa 'alal 'arsy ya kan. Dan beliau mengatakan keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan dan Jahmiyah ya, akidah mereka lah yang mentakwil istawa itu ditakwil dengan istaula, menguasai. Ya, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi seperti itu. Bahkan beliau mengatakan ini sesat gitu. Nah, ini disebutkan dalam kitab beliau ya. Kitab beliau itu yang terakhir itu ya, Usuluddiyah gitu ya. Al-Ibanah fi Usuluddiyah gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Pak ya. Jadi memang dalam Islam itu ada perbedaan ada. Namun perbedaan yang diterima ada. Namanya khilaf mu'tabar. Mu'tabar itu arti yang diakui. Ya kan? Ada pula khilaf ghairu mu'tabar. Khilaf perbedaan yang pelakunya tidak diakui perbedaan pendapatnya itu. Artinya konsekuensinya dia sesat. Ketika dia berbeda pendapat dia sesat. Karena perbedaan pendapatnya itu ghairu mu'tabar, tidak mu'tabar. Di mana Ustaz kita tahu mu'tabar tidak mu'tabar? Ya, kita kembali kepada ulama yang ahli di bidangnya. Ya kan? Nah, ulama akan mengatakan ini khilaf mu'tabar kan gitu. Nah, yang ahli di bidang agama gitu ya, yang ahli di bidangnya, yang bisa menilai mana yang khilaf mu'tabar dengan ghairu mu'tabar, yang tidak mu'tabar. Karena khilaf mu'tabar itulah yang kita anggap kan gitu.
yang mana pelakunya nggak sesat, nggak apa ya, iya, kita toleransi gitu ya. Seperti masalah apa itu Pak? Khilaf mu'tabar itu banyak ya. Contohnya ya masalah musik, masalah museum. Contohnya masalah foto gitu ya. Itu khilaf mu'tabar. Iya, bukan ya kalau musik itu ghairu mu'tabar ya. Karena imam 4 mazhab itu mengharamkan musik cuma hanya satu. Ya, namun itu zallah ya, beliau salah. Imam Ibnu Hazm itu. Ya, itu enggak mu'tabar karena yang mu'tabar itu Pak yang diakui oleh para ulama terdahulu. Dan musik itu Pak sudah ada. Pada zaman terdahulu itu udah ada. Udah ada Pak. Jadi musik itu bukan hanya perkara sekarang enggak, bukan perkara kontemporer enggak Pak. Sudah dari masa Nabi Musa pun udah ada. Firaun udah ada Pak alat-alat musik canggih. Jangankan musik ya Pak ya, di piramida itu lebih canggih daripada musik ya kan. Nah, bahkan para ulama sejarah ya runtuhnya Andalus Pak itu diakibatkan oleh musik, itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah. Karena ada di Baghdad ya salah seorang pemusik Pak ya, pindah ke Andalusia dia. Kalau nggak salah namanya Ziryab ya. Kemudian dia diakui oleh pemerintah waktu itu, disupport dia, sehingga banyak orang-orang tidak tertarik lagi belajar agama gitu kan. Orang sibuk nak menari ya kan, nak bernyanyi bebas. Akhirnya lemah Islam waktu itu, lemah Islam ya kan. Sehingga jiwa jihad pun tidak ada lagi untuk ya kan berperang membela agama Allah, enggak. Orang sibuk nak nyanyi-nyanyi ya kan. Banyak menjadi boti orang. Akhirnya ya, akhirnya mulailah ya orang-orang kafir menyusun strategi untuk mengalahkan Islam. Hancurlah sampai sekarang Islam ya, dikalahkan oleh pasukan salib di Andalusia. Tinggallah puing-puing aja Islam itu. Di antara sebabnya ulama mengatakan apa? Karena umat Islam waktu itu sudah terlenakan oleh musik-musik. Maka musik itu bukan khilaf mu'tabar. Artinya apa? Musik itu haram ya, enggak boleh kita katakan enggak ya kan. Musik itu enggak apa-apa, boleh, akan tapi pelakunya Pak kita lakukan pelaku maksiat. Tidak bisa juga kita lakukan pelaku musik itu keluar dari sunnah, enggak, kecuali ya dia punya keyakinan-keyakinan yang menyelisihi akidah dalam ya Ahlussunnah wal Jamaah. Dia musik ya ya, kemudian dia juga menganggap pemerintah kafir, ya udah, dia pemusik yang khawarij. Tapi kalau dia suka musik misalkan Pak ya, tapi ya dia enggak, dia tidak memberontak, dia tidak mengatakan Allah di mana-mana ya kan, dia sama dengan kita. Nah, maka kita katakan dia Ahlussunnah, namun Ahlussunnah fasik ya. Ahlussunnah pelaku dosa. Seperti orang yang di Saudi Pak ya, yang konser-konser ya kan, kita nggak membenarkan itu. Kalau Saudi melakukan itu ya haram juga, Saudi salah gitu ya. Karena kebenaran itu tidak diukur oleh di mananya, oleh siapanya, enggak. Kan ada tuh di Jeddah ya, diundang sama Raja Salman, ya kan, artis, nauzubillah. Nah, kalau mereka tidak punya keyakinan bid'ah, tetap kita nggak keluarkan mereka dari Ahlussunnah. Namun kita katakan mereka Ahlussunnah yang fasik, karena melakukan maksiat terang-terangan, bermusik terang-terangan. Nauzubillahi. Nah, karena ini akhir zaman Pak. Karena Nabi itu Pak sudah mengatakan, ya sudah memutuskan akan ada umat di akhir zaman itu akan datang satu kaum min umat, ini umat Nabi juga. Mereka akan menghalalkan yastahilun nahira. Ya. Mereka akan menghalalkan perzinaan, sutra, khamar dan alat-alat musik. Ya. Jadi adanya orang yang menghalalkan musik ini membenarkan, ya ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW. Artinya Nabi sudah mengatakan betul akan ada. Jadi kalau seandainya orang ada yang mengatakan musik halal, jangan kita sedih. Karena itu sudah sunnatullah, karena Nabi sudah katakan Pak. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah kabarkan akan ada nanti orang yang menganggap musik itu halal. Udah ada ya, maka kita nggak heran.
Ya kan, kan ada orang yang bilang sekarang musik itu nggak apa-apa, ya kan, ada ulama yang mengatakan betul. Ya Nabi juga mengatakan seperti itu, akan ada nanti dari umatku yang seperti Bapak yang akan menghalalkan musik kan gitu. Ya maka kita nggak heran ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi musik itu memang Pak haram betul, namun pelakunya apakah langsung kita ponis keluar dari sunnah? Belum ya. Lihat keyakinannya yang lain. Kalau ada keyakinan yang lain yang menjadi dasar populasi akidah Ahlussunnah yang lain, itu bisa. Tapi kalau hanya sekedar bermusik, maka hukumnya adalah haram, pelakunya fasik, jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Iya, iya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 iya. Iya, jadi takdir itu harus kita yakini ya. Jadi takdir itu berangkat dengan ilmu. Ya, jadi kan ada pembahasan tentang takdir itu, tingkatan-tingkatan takdirnya gitu. Itu harus kita dudukkan dulu ya. Jadi takdir itu yang pertama ilmu. Arti ilmu itu apa? Berangkat dari ilmu Allah. Berangkat dari ilmu Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Setelah Allah punya ilmu Allah itu bagaimana, Allah tahu apa yang akan terjadi, itu Allah tahu. Ya, apa yang akan terjadi ratusan tahun setelahnya gitu ya. Ribuan tahun, bukan triliunan tahun, itu Allah tahu gitu ya. Setelah Allah tahu gitu ya, Allah menulisnya. Yaitu Allah perintahkan makhluk yang namanya kolam, pena gitu ya, untuk menulis takdir manusia sampai hari kiamat. Kemudian setelah dituliskan ya, maka Allah dia ciptakan. Nah, kemudian yang keempat, terjadi tidak terjadi itu tergantung kehendak Allah, dan Allah kehendaki gitu. Jadi memang harus kita yakini memang segala sesuatu itu tidak lepas dengan ilmunya Allah gitu. Tapi apakah terjadi itu terkait dengan kehendak Allah lagi gitu ya. Allah Allah menghendaki itu terjadi, itu tereksekusi. Namun kan kita tidak tahu. Takdir itu kan manusia tahu kalau sudah terjadi. Jadi memang kita harus meyakini itu dulu ya, bahwasanya berangkat dengan ilmu Allah, maka Allah mencatat apa yang akan terjadi. Karena Allah udah tahu, Pak. Allah tahu siapa penghuni neraka surga. Semuanya Allah sudah tahu. Kita yang tidak tahu. Kita manusia tahu itu takdir kita ketika telah terjadi. Oh, sekarang kita udah sampai di Mamur A5. Tahu kita takdir kita hari ini karena sudah terjadi.
Kemarin sore tidak tahu kita, ya kan? Apakah pastikah mau menerima atau kita enggak ya? Mungkin kita ke masjid lain gitu ya. Kalau manusia tahu takdir itu setelah terjadi, itu dulu konsep yang harus kita dulu bayang. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan kehendak manusia. Jadi manusia itu memang Allah takdirkan punya kehendak gitu. Allah juga yang mentakdirkan itu ya. Ya Allah takdirkan manusia punya kehendak. Namun tetap betul kata maksudnya kehendak manusia itu tidak bebas juga, tidak liar juga. Kehendak manusia itu tetap di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki manusia itu bisa berkehendak, dan kalau Allah menghendaki lain bisa aja ya kehendak manusia itu batal, ya kan? Makanya dalam ayat yang dijadikan oleh para ulama itu Allah mengatakan wa ma tasyauna, dan tidaklah mereka berkehendak, artinya mereka punya kehendak illa ayyasha Allah, kecuali kehendak mereka itu di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin ya, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi memang kalau takdir ini ada sesuatu, tadi ini memang masalah takdir ini ada sesuatu yang tidak bisa atau jangan kita terlalu kita logikakan. Nah, karena memang nanti kalau orang yang melakukan logika dia khawatir jatuh kepada salah satu dua sekte ini, boleh Jabariyah ya, boleh juga Qadariyah, karena Jabariyah dan Qadariyah ini sejatinya mereka itu tidak memahami takdir itu dengan nas, dengan data gitu ya, dengan wahyu. Kesesatan mereka itu juga diakibatkan oleh terlalu melogikakan. Makanya terkadang ada pemahaman terhadap takdir itu kita belum sampai gitu Pak ya. Ya yang harus kita imani aja udah. Ya karena memang belum sampai memang pemahaman kita ya untuk kita logikakan. Ya, namun prinsip kita memahami takdir itu ya kita memahami sesuai dengan nas saja, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Jadi dalil-dalil yang ada menunjukkan seperti itu yang dikumpulkan oleh ulama kita, sependek pengetahuan saya ya, ulama Ahlussunnah kita. Maka dalam memahami takdir itu kita yakini dulu itu semuanya telah Allah tetapkan udah. Tapi kita kan tidak tahu itu rahasia Allah. Kemudian kaitannya dengan kehendak apa? Kita meyakini manusia punya kehendak ya, karena Allah menetapkan dalam Al-Quran manusia punya kehendak. Dan kehendak manusia itu dikatakan juga dalam Al-Quran ya juga tergantung dengan kehendak Allah. Kalau seperti itu Ustaz, untuk apalah manusia berkehendak lagi ya? Enggak boleh seperti itu kan logika kita ya. Ya kita tetap meyakini manusia kehendak karena Allah sendiri yang mengatakan Allah punya kehendak. Allah sendiri yang mengatakan manusia punya kehendak gitu. Itulah yang membedakan nanti kita berbeda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah enggak memang ya kan, manusia itu tidak punya kehendak manusia itu hanya majas kata mereka ya. Makanya mereka mengatakan yang pisau itu tidak memotong, yang memotong itu Allah, pisau memotong itu hanya majas. Ini Jabariyah ini. Nah tapi kalau kita harus enggak, memang Allah menciptakan kekuatan memotong pada pisau secara hakikat, bukan secara kiasan atau majas gitu ya. Nah, dan kita meyakini apa? Memang Allah berikan kekuatan pada pisau itu dengan izin Allah. Namun memang pisau itu bisa memotong tetap atas kehendak Allah. Tidak ada istilah majas atau kiasan itu. Kalau orang Jabariyah seperti itu ya. Jadi yang bergerak itu hakikatnya hanya Allah. Jadi manusia bergerak itu hanya kiasan aja. Itu hanya apa kata mereka, hanya secara lafaz saja, hanya lafzi, bukan hakiki. Nah, ini tentu kita tolak karena Allah secara hakikat, karena Al-Quran itu hakikat semua ya nggak ada yang majas kalau Al-Quran ya, apalagi tentang sifat-sifat Allah, masalah akidah ya. Jadi Al-Quran itu adalah hakikat ya, artinya manusia memang secara hakikat punya kehendak. Nah, walaupun nanti kehendak manusia itu nggak liar, tetap di bawah kehendak Allah. Itu aja Pak ya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah takdir dan yang berkaitan dengan kehendak manusia. Jadi intinya kita punya kehendak, tidak seperti Qadariyah nanti manusia memang tidak ada kehendak katanya. Maaf Jabariyah ini, maaf ya. Kalau Qadariyah Allah nggak punya kehendak kata mereka. Mereka dalilnya sepotong-sepotong Pak, memakai ayat Al-Quran sepotong gitu ya. Innallaha la
apa la yughayyiru apa biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusikum gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Artinya kaum itu sendiri yang mengubah. Allah nggak punya kehendak, kata mereka. Yang berkehendak mengubah itu hanya makhluk ya, kaum itu saja. Nah, itu hanya sepotong. Bahkan mereka melupakan ayat yang lain. Bukan ayat-ayat yang lain Allah mengatakan apa? Ya kan? Apa nama itu? Idromaita itu Pak? Apa ayat sebelumnya? Walakin Allah rama ya. Iya. Coba kita lupa ayatnya Pak ya. Walakin Allah rama ya. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama ya. Dan bukanlah kamu yang melempar itu ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Itu maksudnya apa? Kehendak dia melempar itu di bawah kehendak Allah. Nah, ini Pak ya. Artinya Ahlussunnah menggabungkan ayat-ayat itu. Tidak hanya mengamalkan yang ini, yang sepotong lain diabaikan, enggak. Ketika di jamu turuk namanya, digabungkan ayat-ayat yang ada, maka kita meyakini Allah, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Allah juga punya kehendak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Anfal ayat 17 ya. Wa ma ramaita id wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya. Dan tidaklah engkau melempar itu, bukan engkau gitu ya. Ketika engkau melempar itu dalam berperang manah gitu ya. Akan tapi Allah lah yang sebenarnya yang